Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta partisipan webinar pada sore hari ini, izin menyampaikan bahwa sesi pertama akan segera dimulai. Peraturan pada webinar ini, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait teknis, dapat disampaikan via chatbot, dan untuk pertanyaan terkait materi, mohon disimpan dahulu, dan kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab di akhir webinar ini. Jadi, sesi tersebut akan ada di akhir bersama dengan kedua pembicara yang lainnya. Pertama, saya ingin membuka dengan perkenalan, mengenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Untuk sesi pertama, Profesor Dr. Endang L. Ahadi, Master of Public Health, Dr. PH, akan membawakan sesi pertama dengan judul Gizi pada periode kritis di tahap awal kehidupan. Prof. Endang sudah menyalakan atau membuka kamera. Terima kasih Prof. Endang atas kesediaannya. Selanjutnya, mohon bantuan kepada Ibu Friska untuk menampilkan kurikulum vitae dari pembicara kita yang pertama. Silakan Ibu Friska. Profesor Dr. Endang L. Ahadi, Master of Public Health, Doctor of Public Health, menempuh pendidikan di Faculty of Medicine, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian Master of Public Health dan Doctor of Public Health dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA. Pengalaman kerjaan beliau adalah saat ini sebagai ketua dari, pernah menjadi ketua Departemen Gizi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebagai Country Director USAID untuk Mother Care Global Project. Kemudian beliau juga menjadi Country Technical Partner Leader for Impact, serta Chief Operating Officer dari CMA Red Fund. Secara profesional, pengalaman beliau juga adalah anggota dari Steering Committee Healthy Mother, Healthy Babies, konsorsium dari WHO, atau WHO, dan juga expert task force member of National Food Security Council, Ministry of Agriculture hingga tahun 2020, member of Global Independent Expert Group tahun 2014 hingga tahun 2017, dan Chairman of Indonesian Medical Nutrition Society PDGMI tahun 2014 sampai 2020, dan saat ini beliau juga menjadi advisor di PDGMI 2021 hingga saat ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Endang untuk membawakan materi selama 20 menit. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Prof. Endang. Silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Elvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat, Dr. Elvi? Belum ya, Prof. Belum ya? Ya. Mungkin masih loading. Oke, masih loading atau ada tanda loading atau enggak ya? Ya. Di saya tidak ada notifikasi apa-apa sih, mungkin. Oke, saya itu dulu. Harusnya di sini. Sudah. Sudah? Kita melihat share. Ya, Bu Friska, apakah bisa melihat tampilan dari Prof. Endang? Ya, ini sedang loading, Prof. Masih loading. Masih loading, oke. Ya. Ya, saya malah nggak bisa. Hentikan berbagi dulu. Maaf, Prof. Ya, kemudian lagi, Prof. Sekali lagi, share screen. Nah, sekarang sudah kembali ke Prof. Endang, tapi screen-nya hilang ya, sebentar. Ini saya malah ini saya malah hilang, sebentar. Maaf, ini the new experience. Tuh. Using a big marker. Mana ini ya? Apa-apa, Prof. Oke, share screen. Ini kemudian bagikan. Zoom. Apakah terlihat? Sedang loading. Oke. Ya, setidaknya loading. Ya.
tinggal di full screen sekarang, Prof. Baik. Sudah. Baik, terima Silakan, Prof. kasih para peserta sekalian yang saya hormati. Semoga sehat semuanya. Saya diminta untuk menyampaikan tentang gizi pada periode kritis di tahap awal kehidupan. Saya akan mulai dengan pertanyaan, mengapa sih gizi pada periode tahap awal kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan itu adalah kritis? Karena bila periode ini tidak dilalui dengan baik, maka akan memberikan dampak yang bersifat permanen, yaitu pertama adalah kecerdasan yang lebih rendah dari yang seharusnya, kemudian meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan lain-lain, yang berpengaruh tidak hanya terhadap diri ibu itu sendiri, tetapi juga terhadap 2 generasi berikutnya, yaitu calon anak dan calon cucunya. Yang ketiga adalah pendek pada usia dewasa yang akan menyebabkan hambatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Di pihak lain, sebagian orang menganggap bahwa kecerdasan, berbagai penyakit tidak menular, dan ukuran tubuh semata-mata hanya disebabkan oleh faktor keturunan. Kita mulai dengan pernyataan dari Dr. David Barker, salah satu pemikir awal pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Dia mengatakan, di dalam batasan yang luas yang ditentukan oleh gen yang kita warisi, setiap diri kita mempunyai suatu rentang pilihan hidup masing-masing. Lingkungan kita, yaitu di dalam kandungan dan beberapa bulan setelah lahir, memilihkan jalan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan yang kita jalani. Orang membicarakan tentang anak yang tumbuh mengikuti potensi genetiknya, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah anak tumbuh menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pernyataan tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa dari gen yang diturunkan kepada kita masing-masing, masih terbentang luas peluang untuk menciptakan jalan kita masing-masing agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peluang itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, yang kita semuanya tahu, ya. Nah, fenomena keterkaitan 1000 HPK dengan kualitas SDM sebetulnya berawal dari penelitian Dr. Barker di Inggris tahun 90-an. Tidak seperti yang diharapkan oleh beliau, prevalensi penyakit jantung yang seharusnya lebih tinggi pada kelompok masyarakat kaya, ternyata malah sebaliknya lebih tinggi pada masyarakat miskin. Beliau kemudian menindaklanjuti dengan penelitian lainnya di daerah lain di Inggris dan mendapatkan tren yang sama, yaitu lebih banyak pada orang yang miskin. Selanjutnya Dr. Barker menemukan bahwa risiko penyakit jantung koroner lebih tinggi pada kelompok yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2.500 gram dibandingkan yang sebaliknya. Penelitian-penelitian lain setelahnya juga menunjukkan bahwa kelompok yang lahir dengan berat badan rendah mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit-penyakit seperti jantung koroner, hipertensi, stroke, dan diabetes mellitus tipe 2. Hal ini kemudian disebut sebagai fetal origin hypothesis yang dapat diartikan bahwa penyakit-penyakit kronis tersebut berasal dari respons tubuh terhadap kekurangan gizi pada masa awal kehidupan, dan kemudian disebut sebagai DOHAT atau Developmental Origin of Health and Diseases, yaitu penyakit yang berakar dari periode saat terjadinya perkembangan organ tubuh, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Ini konsep ini sebetulnya bisa dijelaskan dengan apa yang disebut dengan developmental plasticity. Ya, jadi ini plastisitas pada periode perkembangan, yaitu periode kritis saat suatu sistem bersifat plastis dan sensitif terhadap lingkungannya. Dalam hal ini misalnya janin, bayi di dalam kandungannya itu sifatnya plastis dan sensitif, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, termasuk lingkungan kekurangan zat gizi, gitu kan. Tetapi masalahnya ini adalah diikuti dengan hilangnya plastisitas dan kapasitas fungsional yang menetap setelah beberapa waktu yang cukup lama. Nah, sebagian besar organ dan sistem masa kritisnya terjadi pada periode di dalam kandungan dan berhenti saat bayi lahir kecuali otak, hati, dan sistem imun. Ini adalah jendela kritis perkembangan janin, yaitu mulai dari setelah sel-sel membelah, maka mulailah pada minggu ketiga kehamilan sampai 8 bulan, kemudian 9 bulan sampai bayi dilahirkan, dan setelah dilahirkan. Jadi pada 8 bulan pertama,
ini terjadi pembentukan semua cikal bakal organ tubuh, termasuk misalnya di sini jantung, paru-paru, otot, pankreas, hati, dan sebagainya, termasuk otak. Kemudian ini setelah terbentuk maka berlanjut pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian berlanjut lagi setelah dilahirkan, yaitu pada 2 tahun pertama kehidupan. Nah, ini sebetulnya bisa dijelaskan, artinya ada 3 jalur bahwa gangguan gizi pada masa janin dan usia dini akan mengalami 3 jalur akibat jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama adalah jalur yang pada akhirnya akan menyebabkan seseorang itu pendek, tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang optimalnya. Kemudian yang lain adalah jalur di mana kemampuan kognitif terpengaruh sehingga akan mempengaruhi pendidikannya dan ramifikasi dari pendidikan rendah dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah gangguan metabolic programming, sehingga pada usia dewasa atau parubaya menderita penyakit, risikonya menderita penyakit hipertensi, diabetes, dan selanjutnya. Nah, berarti ada 3 jalur. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa stunting menyebabkan turunnya kemampuan atau stunting menyebabkan hipertensi dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah pada saat ada masalah pertumbuhan di sini, ada jalur yang akan menyebabkan seorang anak entah ketiganya atau salah satu, dan salah satu yang mana itu tergantung pada berbagai sebab, misalnya keparahannya, kapan sebetulnya munculnya, terjadinya, dan seterusnya. Ya. Nah, soal stunting mungkin di antara ketiganya, soal stunting itu mungkin secara relatif paling tidak penting, tetapi akan menjadi penting kalau bayi tersebut adalah perempuan, ya, karena akan mengulangi siklus yang sama, yaitu ibu yang pendek, kemudian apalagi dia juga kurus atau anemia, kemudian apalagi bila pertambahan berat badan rendah selama kehamilan, maka akan menyebabkan gangguan gizi pada masa janin dan usia dini sehingga siklus tersebut terjadi lagi. Nah, kemudian ada khusus untuk penyakit kronis, ada yang disebut transgenerasi, yaitu sebetulnya alur 100 tahun gizi. Yaitu sebetulnya 3 generasi. Kalau kita anggap satu generasi itu sekitar 30-an tahun. Jadi sebetulnya pada umumnya, sebetulnya ya, pada saat seseorang itu hamil, maka terjadi perkembangan berbagai organ termasuk sistem atau organ reproduktif. Di dalam organ reproduktif itu termasuk tentunya ovum, dan ovum itu yang akan salah satu atau lebih akan menjadi cucunya. Jadi akan menjadi anak dari bayi yang dikandungnya. Dan nenek di sini adalah yang mendonasikan gen selain juga bapak. Sehingga ibu sebetulnya menjadi tempat pembenihan. Ya. Jadi kalau gennya bagus tetapi tempat pembenihannya tidak bagus dan sebaliknya, maka tidak akan didapatkan outcome yang baik dari suatu kehamilan dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang kemudian yang disebut kalau perkembangan 1000 hari ini terpengaruh, maka akan terjadi kerentanan terhadap penyakit kronik, kanker, dan infeksi. Nah, pentingnya periode 1000 hari pertama kehidupan juga dinyatakan oleh Francisco Branca, beliau itu Direktur Gizi di WHO Headquarter, dan Mercedes Daonis, ini salah satu yang sangat berperan dalam growth monitoring chart itu. Ya. Mereka mengatakan bahwa kegagalan percepatan pertumbuhan biasanya sudah dimulai di dalam kandungan dan berlanjut sampai setidaknya 2 tahun pertama pasca lahir. Nah, linear growth failure di sini adalah yang ditandai dengan anak yang pendek, ya, pada usia dini. Ini saya garis bawahi, anak pendek pada usia dini, pada usia 1000 pertama kehidupan, sebetulnya merupakan marker atau pertanda dari berbagai kelainan yang lain, ya, kelainan patologis yang lain. Mengapa stunting disebut-sebut? Karena memang dari 3 jalur yang saya sampaikan tadi, sebetulnya stunting itu merupakan marker yang paling dini bisa diketahui. Kalau kepandaian itu, maksudnya begini, seseorang bayi lahir, kalau dia lebih pendek dari yang standarnya berarti dia stunting, lahir dengan stunting, sudah ketahuan sejak bayi pada waktu dilahirkan. Tetapi kalau kecerdasan, kemampuan kognitif akan bisa terlihat setelah anak itu mulai belajar. Apalagi kemudian penyakit tidak menular akan diketahui setelah seseorang itu dewasa atau parubaya di mana penyakit baru muncul. Oleh karena itu, stunting dijadikan marker karena ini berarti kalau terjadi pada usia
atau pada periode 1000 HPK harus hati-hati. Ada kemungkinan anak ini berisiko ada mengalami gangguan perkembangan kognitifnya dan risiko terjadinya PTM. Jadi berbeda maksudnya. Ya. Nah ini kalau kita lihat 1000 hari pertama kehidupan dari evidence ya. Jadi memang sebagian besar stunting dimulainya saat janin. Ya. Kemudian dari ini semuanya separuh di periode ini sebetulnya terjadi saat dalam kandungan. Kemudian ini ya masalah di dalam kandungan itu akan berpengaruh terhadap periode 2 tahun pertama kehidupan. Misalnya data Indonesia Riskesdas 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan BBLR risikonya untuk menjadi stunting pada usia sebelum antara 12 sampai 23 bulan itu lebih kurang antara 1,7 sampai 2,5 kalinya. Sedangkan yang bayi yang mengalami stunting pada usia ini akan menyebabkan risikonya terjadi stunting sesudah usia 2 tahun. Jadi ini merupakan satu kontinum saling berpengaruh sehingga mencegah pada periode ini, terutama pada periode ini pertama, ini akan sangat penting. Nah, perjalanan masalah gizi seperti apa sih sebetulnya? Kita tahu ya bahwa penyebab utama adalah anak status gizi yang katakan bermasalah adalah asupan tidak adekuat, infeksi kronis yang biasanya tergantung pada pola asuh entah ibu atau pengasuh ya, kita tahu semua itu dan faktor-faktor lainnya. Kemudian yang sering harusnya kita pahami adalah ini sebetulnya pertumbuhan pasca salin sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Jadi bayi misalnya yang prematur, bayi yang BBLR, bayi yang PBLR, bayi yang mengalami defisiensi besi saat dilahirkan karena ibunya anemi itu merupakan risiko besar untuk terjadinya stunting pada usia baduta. Ya, ini yang disebut 1000 HPK. Dan ini kenapa? Dari mana? Dari ibu. Ibu yang jadi risiko terjadinya hal-hal ini sangat penting pengaruh tinggi ibu secara sama ya, tinggi ibu, kemudian kurus atau kek, anemia, apalagi ditambah dengan pertambahan berat badan selama hamil dan ibu yang hamil terpapar rokok. Nah, ini adalah periode yang sudah terjadi, yaitu periode 1000 HPK. Kita harus melindungi sebelum ibu memasuki kehamilannya. Makanya sekarang pemerintah akan gencar menangani masalah rematri ini, oleh karena ini rematri yang sehat akan menjadi proteksi untuk bayi atau anak-anak yang akan dilahirkan kemudian. Ini faktanya masalahnya kita masih memang bermasalah. Mengapa tidak heran bahwa misalnya status prevalensi gizi kita stunting kita tinggi? Karena misalnya di sini ASI eksklusif saja pada usia 4 sampai 5 bulan itu baru 30%, kan harusnya minimal 90%. Kemudian praktek PMBA misalnya ya masih sekitar 40%. Ya, baik dari segi keragaman maupun segi frekuensi. Dan untuk yang berkaitan dengan penyakit infeksi, imunisasi misalnya masih 65%. Kita lihat perbandingan dengan negara ASEAN misalnya ya. Indonesia untuk stunted itu tertinggi kedua di ASEAN. Kita hanya di bawah laut ya. Kemudian prevalensi wasting tertinggi di antara negara ASEAN. Nah, fakta pada ibu apa? Fakta pada ibu banyak yang kek ya, kurang energi kronis usia. Kemudian ibu pendek cukup besar juga 31,3%. Kemudian ibu yang anemi sekarang 48,9%. Ini adalah data pada tahun 2013. Sekarang 2018 itu adalah 48,9%. Saya ingin menggarisbawahi tentang anemia pada balita, pada wanita usia subur yaitu usia 15 sampai 49 tahun dan pada ibu hamil. Nah, kita lihat di sini Indonesia termasuk yang tinggi, tetapi Riskesdas menunjukkan 48,9%. Dan prevalensi di Indonesia itu sudah terjadi sejak anak-anak masih kecil, masih balita. Kita lihat di sini ya. Jadi pada balita umur 12 sampai 59 bulan yang menderita anemia itu sekitar 27,7%. Pada wanita usia subur 22,7%, pada ibu hamil 37 pada tahun 2013 dan menjadi 48,9% pada tahun 2018. Nah, mengapa anemia pada balita tinggi? Nah, kita lihat tadinya, kalau tadinya perempuan itu yang hamil, ya
itu yang tidak hamil itu prevalensi anemia 22,7% pada saat hamil menjadi meningkat. Ini mengapa? Satu hal adalah remaja putri pada saat memasuki kehamilannya, mudah-mudahan bukan remaja ya, jadi calon ibu hamil pada waktu memasuki kehamilannya dia mengalami anemia. Kemudian pola diet yang tetap pada dibandingkan sebelum hamil, kemudian konsumsi tablet tambah darah yang rendah. Dan satu hal yang sering dilupakan adalah seseorang yang anemia belum tentu tidak defisiensi. Sementara proses terjadinya defisiensi sebelum terjadi anemia itu lama. Sehingga seolah-olah seseorang tidak anemia tapi dia sudah defisiensi besi. Nah, ini menunjukkan grafik ya, ini dari 0 bulan kehamilan sampai melahirkan ya. Di sini ditunjukkan bagaimana suplementasi besi itu bisa memperbaiki kadar Hb ibu. Yang biru itu adalah ini sama-sama ya. Jadi yang biru dan yang keduanya mulai dengan Hb yang tidak anemi ya, di atas 12 ya. Yang biru adalah yang jarang minum tablet tambah darah, yang merah yang sering minum tablet tambah darah. Jadi mereka pada umumnya ini yang disebut anemia fisiologis. Jadi biasanya kalau dia sudah sampai kalau sudah melahirkan biasanya tidak kembali lagi. Tadinya turun kemudian naik lagi. Tapi pada mereka yang tidak minum suplemen besi ini menjadi tidak naik optimal. Ini yang kemudian menjadi anemia. Makanya kenapa kemudian anemia kita masih tinggi. Ya, itu satu kehamilan. Belum lagi kehamilan kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa anemia pada balita tinggi di negara yang anemia pada ibu hamilnya tinggi. Jadi memang terkait ya. Ini kita lihat di sini ya, ini negaranya sama ya. Jadi ada kecenderungan kalau ibunya jadi di suatu negara populasi anemia itu prevalensi anemia tinggi, biasanya prevalensi anemia pada balitanya juga tinggi seperti itu ya. Dan memang sudah dihubungkan bahwa memang banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara anemia ibu hamil dan bayi. Karena biasanya kalau ibu anemia, bayinya memang tidak dilahirkan anemia, tapi bayinya lahir tanpa atau sedikit sekali persediaan besi. Jadi ibu yang anemia biasanya bayinya itu lahir tidak mempunyai atau sedikit sekali persediaan besi. Nah, masalahnya menjadi pada saat bayi sudah dilahirkan, ASI itu mempunyai kandungan besi yang paling bagus ya. Tetapi pada saat udah sekitar usia 4 bulan, besi itu tidak cukup. Sehingga besi dari ASI harus diisi atau diambil dari persediaan bayinya. Ya. Jadi bayinya harus punya persediaan sehingga kekurangan besi itu bisa dia mobilisasi dari simpanannya. Tetapi pada ibu hamil, bayinya nggak punya simpanan besi, maka yang terjadi adalah bayi akan kekurangan besi yang cepat, gitu ya. Nah, makanya kemudian dianjurkan ya bahwa setelah umur 6 bulan pada bayi yang lahir cukup bulan, sebaiknya diberi suplementasi, ya, suplementasi atau makanan yang difortifikasi, ya. Untuk bayi yang umurnya yang tidak aterem atau yang BBLR, maka lebih dini, umur 2 bulan mungkin sudah harus diberi suplementasi atau fortifikasi dari makanan kalau memang diberi ya. Jadi paling tidak suplementasi dengan tetap memberikan ASI. Nah, mengapa remaja putri? Kita tahu beliau remaja putri itu anemia yang tinggi, kemudian prevalensi yang pendek juga cukup tinggi, kemudian yang kek juga cukup tinggi. Ya, jadi remaja putri kita kalau kemudian harus hamil itu berisiko. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan tentang pertumbuhan remaja putri. Kita sering menganggap kalau seseorang yang sudah menstruasi dia sudah dewasa. Untuk satu hal ya, tetapi untuk hal lain tidak. Karena apa? Pertumbuhan sesudah menarki itu pertumbuhannya masih terus berlanjut. Tergantung bisa berlanjut bisa sampai beberapa tahun, 4 sampai 7 tahun. Ya. Nah, setelah pertumbuhan tinggi badan selesai, sudah mentok, maka masih harus menunggu untuk pertumbuhan tulang panggulnya selesai. Ya. Nah, biasanya tulang panggul ini selesai tumbuhnya bila tinggi badan si anak itu sudah mentok, sudah berhenti atau sudah selesai. Nah, oleh karena itu menarki bukan indikator yang tepat untuk kesiapan reproduksi, ya, karena belum lagi dari aspek reproduktifnya, ya.
ini dari aspek tinggi badan dan gizi dan sebagainya itu sudah bermasalah. Dan masih setelah menarki masih membutuhkan waktu kira-kira 4-7 tahun kemudian. Ya. Jadi pertumbuhan tulang pelvis yang penting untuk pencegahan obstructive liver terjadi beberapa tahun setelah pertumbuhan tinggi badan selesai yang saya sampaikan tadi. Tinggi badan selesai beberapa tahun setelah menarki, gitu ya. Jadi memang bertahun-tahun, sehingga diperkirakan bahwa sebetulnya selesai pertumbuhan seseorang itu antara umur 16 sampai 20 tahun, 23 tahun. Biasanya di negara berkembang itu lebih lama dibandingkan dengan negara maju karena status gizi di negara berkembang lebih banyak yang tidak optimal, ya. Nah, oleh karena itu kehamilan pada remaja sangat berisiko, ya. Jadi karena beban untuk dirinya sendiri dan bayinya, dan risikonya itu meliputi kematian ibu, neonatal, BBLR dan prematur. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah masalah gizi dimulai sejak konsepsi. Pertumbuhan selanjutnya di dalam kandungan dan pada masa 2 tahun pertama kehidupan atau periode 1000 HPK merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Dampak masalah gizi tidak hanya pada ukuran fisik tubuh tetapi lebih luas yaitu terhadap fungsi kognitif dan risiko PTM. Oleh karenanya, upaya pencegahan sudah harus dilakukan sebelum seseorang memasuki masa kehamilan untuk melindungi periode 1000 HPK yaitu dimulai sejak masa remaja putri. Yang terakhir adalah penyamatan pada periode tersebut akan menyelamatkan ibu hamil dan 2 generasi berikutnya yaitu anak perempuan, dalam hal ini ya anak perempuan dan cucunya, sehingga menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang sehat, berprestasi dan berdaya saing tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Endang yang sudah menyampaikan paparan detail mengenai gizi pada periode kritis di tahap awal kehidupan. Baik dari sisi patofisiologi, patomekanisme, kemudian dampak dan bisa menyampaikan dengan detail bagaimana proses itu berjalan dari mulai dari kehamilan sampai seseorang menjadi calon ibu yang akan mengalami fase tersebut ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof atas paparannya. Kita akan berpindah kepada room berikutnya untuk mendengarkan paparan dari penyaji kedua, yaitu dengan Dr. Rima Irwinda, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Prof Endang mohon berkenan untuk menunggu di sesi tanya jawab yang akan berlangsung setelah pembicara yang terakhir. Kami nanti akan menginfokan lebih lanjut ketika akan dimulai. Demikian saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, silakan untuk berpindah ke room berikutnya tentang gizi sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Dan peserta dipersilakan untuk meninggalkan room ini. Terima kasih. Selamat sore. Kita bertemu di room berikutnya.